Baik sahabat El-Bahar, kita lanjut lagi. Setelah hal itu semua terjadi, ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat menggegerkan dunia. Saya rasa pasti tahu tentang peristiwa terjadinya hal yang satu ini. Bagaimana tidak teman-teman, beberapa bulan ke belakang ada sosok pria yang bersenjata mau menusuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya El-Bahar, dan sekarang kita mau ungkap beberapa kejadian terkait dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala di tanah haram kota suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya semasa musim pandemi ini ya. Dan sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu situasi dan kondisi di titik ini. Subhanallah, sudah semakin ramai ya, mengingat beberapa bulan ke belakang di titik ini tuh sepi seperti kota mati ya. Sekarang kita lanjut ke sini sambil menghirup udara segar di Masjidil Haram. Pokoknya ikuti terus seperti biasa. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Masya Allah, tabarakallah, ini di sini sudah sangat ramai sekali ya. Bukan hanya sekedar jemaah yang akan menjalankan ibadah umroh kemudian menjalankan ibadah sholat di Masjidil Haram, akan tetapi di titik ini juga sudah banyak yang berjualan ya, berjualan kemudian berkerumun layaknya seperti bukan di masa new normal. Masya Allah, tabarakallah, itu semua tidak akan terjadi tanpa adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengingat para petugas di kota Mekah ini seperti aparat kepolisian, askari, dan yang lain sebagainya. Kalau sudah melarang seseorang itu, baik itu di titik manapun, kalau sudah A, itu tetap A ya. Tidak ada yang namanya negosiasi seperti halnya di tanah air kita di Indonesia. Tapi sekali lagi, para pedagang di titik ini yang berkerumunan itu tidak sama sekali disentuh oleh para petugas. Subhanallah. Sekali lagi, itu tidak akan terjadi tanpa adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah, alhamdulillah, kemudian teman-teman, saya mengingat beberapa bulan ke belakang bahwa di Masjidil Haram ini ada sosok pria yang bersenjata kemudian teriak histeris di tengah-tengah kerumunan jemaah yang lagi iktikaf di dalam Masjidil Haram ya. Subhanallah, itu sangat menggegerkan dunia ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu semua hal itu terjadi beberapa bulan ke belakang, karena itu cukup sangat viral. Subhanallah, dan itu terjadi di titik musim pandemi teman-teman ya. Subhanallah, sekali lagi itu tidak akan terjadi tanpa adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat El-Bahar, sebelum kita lanjut, kita terlebih dahulu lihat situasi dan kondisi saat ini di Masjidil Haram. Bukan hanya saja membuat kita senang, membuat kita nyaman, tapi pandangan pada malam hari ini juga kita dihiasi dengan situasi Masjidil Haram yang sangat cemerlang. Begitu juga banyaknya jemaah saat ini ya. Masya Allah. Sekarang kita lanjut. Ini ada salah satu askari. Iya. Sendirian. Iya. Enggak, lagi sibuk. Gimana kabarnya, sehat semua? Ini ketemu saudara nih. Ketemu saudara nih. Halo. Ya, habis umrahan ya? Oke, terima kasih ya. Ini ketemu saudara kita. Halo. Apa kabar? Itu ketemu saudara kita ya, alhamdulillah. Baik sahabat El-Bahar, kita lanjut lagi sampai di mana tadi ya? Selain daripada itu semua, ada sosok pria yang melakukan perbuatan konyol, saya rasa ya. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu karena hal ini juga sangat viral.
Bagaimana tidak teman-teman, kita lihat, kita bayangkan dari ujung sana pria itu nekat nerobos Masjid Haram hingga pintu yang ini nih ya. Masya Allah, tabarakallah, di tengah-tengah penjagaan begitu juga banyaknya jemaah. Dan itu terjadi di musim pandemi seperti sekarang ini ya. Saya rasa yakin sekali teman-teman sudah pada tahu bagaimana terjadinya hal itu ya. Nah, pintu yang ini nih teman-teman ya, pintu yang ini yang diterobos oleh sosok pria yang nekat melakukan perbuatan konyol di Masjidil Haram. Dan alhamdulillahnya lagi teman-teman, tidak ada korban yang berbahaya, hanya sekedar pagar-pagar ini saja yang ikut terseret dengan mobil ya ke pintu ini. Dan alhamdulillah para petugas juga bisa mengamankan hal itu semua, dan saya rasa hal itu semua tidak akan terjadi tanpa adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan alhamdulillah teman-teman, ada salah satu hal unik juga ketika masa pandemi ini. Di area Masjid Haram ini sangat-sangat sepi ya. Kalau kita mengingat beberapa tahun ke belakang sebelum adanya masa pandemi, tidak mungkin rasanya akan terjadi sesepi itu ya dulu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki ya, kuasa Allah sudah menghendaki, itu semua terjadi. Dan alhamdulillahnya lagi, setelah sekian lama kita lalui hal itu semua, masa-masa lockdown, masa-masa musim pandemi, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala kembali di titik ini cukup sangat normal seperti apa yang kita lihat. Alhamdulillah. Dan itu semua sekali lagi terjadi karena adanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan sebentar ya, tidak terasa kita sudah sampai di titik ini, depan Jam-Jam Tower khususnya. Kita lihat tuh, ya Allah, Masya Allah. Sekarang jam berapa? Jam 7 ya. Subhanallah. Masya Allah, situasi yang sangat membuat kita senang rasa hati itu. Ya Allah. Baik sahabat Al-Bahar, kita lanjut lagi. Setelah hal itu semua terjadi, ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, menggegerkan dunia ya. Bukan hanya saja menggegerkan dunia Arab Saudi, akan tetapi seluruh dunia ya. Baik itu Indonesia, Malaysia, dan negara yang lainnya juga. Saya rasa pasti tahu tentang peristiwa terjadinya hal yang satu ini. Bagaimana tidak teman-teman, beberapa bulan ke belakang ada sosok pria yang bersenjata mau menusuk salah satu imam Masjidil Haram ketika itu dalam pelaksanaan sholat Jumat ya. Subhanallah. Itu salah satu perbuatan yang sangat konyol menurut saya ya. Coba bagaimana menurut komentar teman-teman ya. Sampai saat ini alhamdulillah saya masih ingat hal itu terjadi ya. Saya rasa teman-teman juga pasti tahu dong ya dengan peristiwa terjadinya pengancaman penusukan kepada salah satu syekh imam Masjidil Haram ketika dalam pelaksanaan khutbah Jumat ya. Subhanallah. Tapi alhamdulillah kembali para petugas mampu dengan sigap menjalankan tugasnya dengan mengamankan para pelaku perbuatan yang konyol seperti itu. Alhamdulillah tidak ada korban apapun, dan itu semua terjadi saya rasa atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut komentar teman-teman? Silahkan komen dulu ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di titik yang cukup sangat populer juga di depan WC nomor 3 ini ya. Ini situasi dan kondisinya di pelataran. Subhanallah, ke sebelah sini Bab Malik Abdul Aziz, salah satu pintu utama Masjidil Haram. Subhanallah. Baik sahabat Al-Bahar, pelajaran berharga yang perlu kita ambil hikmahnya daripada peristiwa itu semua.
bagaimana caranya kita berhati-hati sekalipun kita berada di titik tempat yang sangat suci ini ya. Tapi ternyata di mana ada kesempatan disitulah ada kejahatan. Jadi kita harus hati-hati dan waspada begitu ya. Subhanallah. Baiklah, alhamdulillah sahabat Al-Bahar. Mungkin apalagi ya, sebenarnya masih banyak sih ya yang perlu kita bahas, cuman ini durasinya sudah lumayan cukup ya. Jadi kita bisa lanjut di video berikutnya aja ya. Terima kasih, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.